wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana pelajarannya di kelas? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang hadir pada hari ini karena sudah mau menyempatkan waktunya dan berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Tapi sebelumnya di sini ada yang tahu kita akan melaksanakan kegiatan seperti apa? Dari lanjut. Nah, jadi hari ini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Di sini ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok atau mendengar apa itu bimbingan kelompok? Belum pernah. Oke. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu kegiatan layanan bimbingan dalam bimbingan dan konseling. Nah, yang mana pada dalam bimbingan kelompok itu terdapat yang namanya pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Nah, di sini Ibu sendiri berperan sebagai pemimpin kelompok dan anak-anakku sekalian sebagai anggota kelompok. Sampai sini paham? Paham Bu. Nah, jadi pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini Ibu akan membahas terkait topik bullying. Tujuannya itu agar anak-anakku tahu apa sih itu bullying, bagaimana dampak bullying, jenis-jenis bullying, dan efek yang ditimbulkan dari perilaku bullying. Nah, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini, mungkin anak-anakku bisa memperbaiki duduknya agar terasa nyaman. Sudah? Alhamdulillah. Nah, dalam bimbingan kelompok itu, Ibu sangat mengharapkan di sini anak-anakku sangat aktif, baik itu mendengarkan, menyampaikan pendapat, atau memberikan pendapat kepada temannya ataupun kepada Ibu. Selain itu, di sini kita juga harus saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Paham? Paham Bu. Nah, di sini sebelumnya kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dengan waktu mungkin kurang lebih 40 menit. Setuju? Setuju Ibu. Oke. Nah, selanjutnya karena ini merupakan awal pertemuan kita, mungkin kalian asing dengan muka Ibu, ya? Jadi Ibu akan memperkenalkan diri di sini. Ibu salah satu guru BK baru di sekolah ini. Perkenalkan, nama Ibu Sinta Makfira. Boleh anak-anakku panggil Bu Sinta ataupun Bu Fira. Halo Bu Sinta. Halo anak-anak. Nah, di sini karena Ibu baru melihat muka kalian, Ibu juga ingin meminta kepada anak-anak sekalian untuk memperkenalkan diri. Mungkin bisa dimulai dari sisi kanan, Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Siti Kebenar. Biasa dipanggil Ike. Halo Ika. Halo. Dari kelas berapa Ike? Saya dari kelas 10 PKJ 1. Silahkan yang kedua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Preti Nulan Raini, biasa dipanggil Preti, dari kelas 10 TKJ 3. Halo Preti. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Umul Sada, biasa dipanggil Umul, dari kelas PKJ 1. Halo Umul. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Rismawati, dari kelas 10 TKJ 2. Halo Risna. Dan selanjutnya yang terakhir. Perkenalkan nama saya Usdarifa, biasa dipanggil Ipa. Halo Ipa. Dari kelas berapa nak? 10 TKJ 6. Nah, baiklah, tadi kita sudah saling memperkenalkan diri, jadi mungkin kita sudah saling mengenal. Nah, untuk di sini saya ingin menanyakan kepada anak-anakku sekalian, apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita lebih lanjut? Siap Ibu. Nah, karena anak-anak sudah sangat siap untuk mengikuti kegiatan ini, Ibu ingin bertanya, apa kalian tahu tanggung jawab dan peran kalian dalam kegiatan kita pada hari ini? Tidak Ibu. Nah, jadi di sini peran serta tanggung jawab anak-anakku sekalian dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, di sini anak-anak harus bisa menyampaikan pendapat, bertanya, ataupun saling menyampaikan saran. Serta di sini Ibu tekankan kita saling menghargai, menerima pendapat teman kita. Sampai sini paham? Paham Bu. Oke. Nah, jadi apakah kalian sudah siap mengikuti bimbingan kelompok kita hari ini?
Siap, Ibu. Oke, tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut, Ibu ingin memberikan kalian ice breaking agar kalian semangat karena muka-muka kalian itu sangat mengantuk. Mau? Mau, Ibu. Oke. Nah, di sini Ibu punya ice breaking itu yang pertama. Kalau Ibu bilang clap, kalian tepuk tangan. Oke. Kalau Ibu bilang klop, kalian tepuk lantai. Klop. Nah, ini botol ada di tengah. Terus kalau Ibu bilang botol, kalian rebutan ambil botol. Siapa yang paling cepat? Mengerti? Apa di dalam, Ibu? Nah, kita simulasi dulu ya. Ya, Bu. Clap. 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 Kalian harus cepat-cepat ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Clap. 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 Botol. Nah, sudah tahu? Kita sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sudah siap? Siap, Ibu. Clap. 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 1, 2, 3. Clap. Clap. Ulang-ulang, teman kita masih baru butuh-butuh. 1, 2, 3. Clap. 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 Botol. Oke. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Nah, setelah kita melakukan ice breaking tadi, apakah kalian sudah semangat? Semangat, Ibu. Jadi kalian sudah semangat untuk mengikuti kegiatan kita lebih lanjut? Iya, Ibu. Oke. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan topik yang akan dibahas pada hari ini. Ada yang tahu? Tadi Ibu menyatakan topik apa? Bullying, Ibu. Betul sekali. Nah, di sini anak-anakku terserah kalian ada yang tahu bullying itu seperti apa sih? Hai, Ibu. Ya, silahkan. Jadi teman, Ibu. Ya, betul. Nah, di sini ada mengejek teman, memukul teman, selanjutnya menyakiti teman, selanjutnya Menindas teman, Ibu. ya menindas teman, selanjutnya Cyberbullying, Ibu. cyberbullying. Ya, apa yang disampaikan anak-anak itu sekalian bagus sekali. Apa itu cyberbullying? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Nah, mungkin saudari kita bisa menjawab cyberbullying itu apa? Yang saya ketahui tentang cyberbullying itu, Bu, cyberbullying itu dilakukan secara pembulian secara online, bisa melalui chat, apakah itu dia mengejek kita ataukah mengatakan tidak senonoh ataukah mungkin mengirimkan video-video yang tidak baik, Bu, dan juga kayak mungkin melakukan pelecehan secara online itu. Nah, cyberbullying itu adalah lebih tepatnya sekarang itu mungkin sudah zaman online, apalagi kemarin kan masa-masa pandemi. Nah, kalian kan mungkin bersosial media kalian biasa menemukan komentar-komentar yang lebih menjatuhkan orang lain. Nah, itu bisa dikatakan salah satu contoh cyberbullying. Sampai sini paham? Paham itu. Nah, jadi di sini bullying adalah merupakan perilaku, salah satu bentuk perilaku agresi dengan kekuatan domain yang mana perilaku ini dilakukan untuk secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menindas orang lain yang lebih lemah darinya. Sudah paham? Paham, Ibu. Nah, adapun jenis-jenis perilaku bullying di sini ada yang tahu yang mana sih itu termasuk jenis-jenis perilaku bullying? Ada yang mau? Ya, silakan. Ya, Verbal, Bu. ya betul. Ada lagi? Saya, Ibu, bullying non verbal. Ya, nah betul sekali yang disampaikan oleh saudari Preti dan Sintika dan juga anak Umul, cuman kurang tepat. Di sini yang ibu maksud jenis-jenis perilaku bullying itu ada perilaku verbal dan non verbal. Nah, perilaku verbal itu biasanya berupa yang ada yang tahu catcalling seperti itu, kayak menyebut nama temannya bukan dengan nama aslinya. Misalnya Naika ini kan namanya Naika, mungkin Umur biasa memanggilnya dia Ice begitu, bukan nama aslinya. Nah, terus perilaku non verbal itu yang seperti yang contohnya tadi Umur ini katakan bahwa menindas. Nah, perilaku non verbal ini tuh lebih ke fisik, yang mana dia sudah menyentuh fisik kita, entah itu memukul, menampar ataupun lain sebagainya.
Sudah tahu? Tahu Ibu. Nah, selanjutnya di sini efek bullying. Ada yang tahu bagaimana sih itu dampak atau efek yang ditimbulkan dari perilaku bullying ini? Belum tahu Ibu. Nah, anak-anak tuh sekalian ini perlu tahu bahwa dalam perilaku bullying itu dampaknya itu jangka panjang, apalagi pada korban maupun penindasnya itu sendiri. Nah, kalau perilaku bullying ini dampaknya pada korban itu tentu akan membuat korban itu kehilangan rasa percaya diri mereka. Nah, sedangkan untuk untuk pembulinya atau pelaku dari bullying ini tentu efeknya malah akan menjadi kebiasaan atau kenikmatan untuk untuk meningkatkan ego mereka. Mungkin kayak misalnya Nak Umul ini sudah nyaman menindas Naika, mungkin hal itu akan terus dia lakukan karena dia sudah nyaman dengan apa yang dilakukan. Dia juga senang melihat Naika ini sengsara seperti itu. Nah, selain itu apa ini efek yang ditinggalkan dari perilaku bullying ini kepada korban itu tentu akan meninggalkan trauma yang sangat mendalam. Nah, di sini ada yang tahu itu yang berita ini yang akhir-akhir ini viral yang bunuh diri itu? Bukan, yang itu bakar sekolahnya. Siswa SMP bakar sekolah atau menusuk temannya. Tahu Ibu. Tahu kan? Nah, itu merupakan salah satu dampak atau efek dari bullying. Kenapa? Karena ketika emosi dari korban ini meledak, dia saja bisa melakukan hal yang lebih parah yang dilakukan dari si pembuli. Seperti contohnya itu yang anak SMP yang membakar sekolahnya. Kenapa? Karena dia sudah merasa capek, selalu dibully, dan laporannya pun tidak diterima oleh pihak sekolahnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia melakukan perbuatan hal yang merugikan kebanyakan orang-orang yang itu di sekolahnya. Mereka tidak bisa lagi duduk di bangku akibat kebakaran yang dilakukan. Terus yang menusuk temannya, anak-anak ini perlu perhatikan bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu harus dipertimbangkan agar nantinya teman kita tidak merasa sakit hati dan sebagainya. Sudah paham? Paham Ibu. Nah, itulah tadi beberapa hal yang sudah kita ketahui bahwa apa itu bullying, dampaknya, jenis-jenisnya. Nah, terus di sini Ibu ingin bertanya bagaimana plan kalian atau langkah-langkah yang kalian lakukan ketika kalian terlibat dalam perilaku bullying. Saya Bu, Ya, silakan. kalau saya pribadi Bu, setelah mengetahui dampak dari perilaku bullying itu sendiri, saya akan berusaha untuk tidak terlibat dalam perilaku bullying, karena ternyata dampaknya bukan hanya berdampak sama diri kita sendiri, berdampak pada pelaku, juga bisa berdampak pada lingkungan sekitar kita Bu. Ada lagi? Saya Ibu. Ya, silahkan. Setelah mengikuti kegiatan yang ingin dilakukan tentang bullying, saya juga akan lebih berhati-hati dalam menjaga sikap dan cara bicara saya, karena tidak ada yang tahu bahwa itu yang dilakukan dan yang diucapkan itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa ke orang-orang. Betul sekali. Ada yang lagi? Memilih teman terbaik untuk pergaulan kita, apakah memberikan dampak positif bagi kita atau seperti yang dikatakan oleh teman-teman bahwa perilaku bullying itu, dan juga tadi Ibu sudah jelaskan bahwa perilaku bullying itu bisa berdampak bagi kita, lingkungan kita, dan bahkan bagi korban. Ada lagi yang mau menyampaikan bagaimana dia sih plan dia atau langkah-langkah dia agar terhindar dari perilaku bullying ini? Tidak ada, oke. Nah, kita sudah memiliki pendapat dari 3 teman kita. Yang mana yang pertama itu menghindari menghindari pertemanan yang bisa memicu terjadinya perilaku bullying. Lagi bagaimana kesadaran kita terhadap lingkungan kita, yang bagaimana tindakan kita yang kita timbulkan bisa bagaimana dampaknya kepada orang lain. Nah, mungkin begitu. Nah, setelah teman kita mengutarakan bagaimana langkah-langkah serta plannya, di sini Ibu ingin anak-anakku menyimpulkan dari pembahasan yang
setelah kita lakukan tadi diskusi kita, ada yang berani menyimpulkan? Saya Bu, Ya, silakan. seperti yang Ibu tadi katakan bahwa perilaku bully itu adalah perilaku menyakiti seseorang. Perilaku menyakiti seseorang di mana dampaknya itu bukan hanya berdampak bagi pelaku, juga berdampak bagi korban, juga berdampak dengan lingkungan di sekitar kita. Ternyata perilaku bullying itu bukan hanya perilaku menyakiti secara fisik, tapi juga dapat kata-kata atau secara verbal. Bahkan sekarang ada perilaku di media sosial, tadi apa namanya? Cyber. Ya, cyberbullying. Nah, tadi saudara Nak Umul sudah menyampaikan apa yang dia pahami terkait pembahasan kita tadi. Selanjutnya masih ada yang menyampaikan apa yang kalian dapatkan dari pembahasan kita tadi. Saya Ibu. Ya, silakan Nak Preti. Jadi yang saya pahami atau dapatkan dari penjelasan Ibu tadi yaitu bullying ini merupakan perbuatan yang negatif dan memiliki dua jenis bullying, yaitu yang pertama bullying verbal dan bullying non verbal, dan kemudian dampak dari bullying ini sangat negatif atau tidak baik bagi si korban maupun dapat mempengaruhi psikologis dari si pembuli itu sendiri, Bu. Jadi perlu untuk menghindari atau bahkan jangan pernah masuk di dalam ranah pembullying maupun sebagai korban bullying itu. Nah, ada lagi? Nah, kadang-kadang. Nah, betul sekali apa yang dikatakan teman kita bahwa seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perilaku bullying ini merupakan perilaku agresi yang mana dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menyakiti, entah itu untuk menyakiti, merendahkan ataupun membuat orang lain merasa tidak nyaman maupun aman. Nah, dampaknya pun sangat fatal bagi korban maupun pelaku bullying itu sendiri. Contohnya saja kepada korban, hal itu bisa membunuh rasa kepercayaan diri korban. Terus perilaku kepada pelaku tentu membuat hal itu membuat dia merasa kenyamanan untuk melakukan penindasan terus berlanjut. Nah, jadi sekarang Ibu tanya, bagaimana perasaan anak-anakku sekalian setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Maka Ibu, karena bisa mengetahui dampak dan juga hal-hal apa dari penyebab bullying itu, Ibu, jadi bisa ditahu supaya kita tidak terjerumus pada hal-hal negatif seperti ini. Terus Nak Umul, perasaannya setelah kegiatan ini? Perasaan saya sedikit ada ketakutan sendiri Bu, apalagi setelah melihat dari dampak dari perilaku bullying sendiri, di mana perilaku bullying ternyata bukan cuma secara fisik tapi juga dapat secara verbal. Siapa tahu ternyata perilaku saya ataupun perkataan saya sebelumnya ada yang termasuk ke dalam. Jadi saya mungkin akan meminta maaf kepada Teman-teman. Teman-teman saya Bu. Oke, selanjutnya masih ada? Ya, silakan Narisna. Kalau perasaan saya, Bu, cukup campur aduk karena dari yang saya lihat di lingkungan sekitar saya sangat sering mendapat perilaku bullying, baik itu dari teman-teman saya ataupun saya sendiri. Oke, selanjutnya Iva. Nah, Iva. Kalau saya, Ibu, agak sedikit lega karena tahu bahwa oh iya ternyata kita nggak boleh lakukan ini karena akan berdampak buruk kepada korban maupun anak ibu. Nah, Ika, ada yang ingin disampaikan? Cukup lagi, Pak. Oke. Nah, mungkin anak-anakku di sini sudah tahu bagaimana itu bullying, dampaknya yang ditimbulkan itu sangat luar biasa baik kepada korban maupun kepada pelakunya. Nah, apakah di sini Ibu ingin menanyakan, apakah di sini anggota kelompok setuju jika kita kembali melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok di lain waktu? Bagaimana? Setuju, Ibu. Nah, kapan Ibu ingin tanyakan kapan anak-anakku bisa meluangkan waktu untuk kegiatan kita selanjutnya?
Sabtu Ibu. Oke, nanti kita bertemu di hari Sabtu ya, minggu depan. Ya Iya, Bu. Nah, selanjutnya di sini ada yang pesan kesan yang ingin disampaikan kepada anak-anakku sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Tidak ada Ibu. Oke, tidak ada. Saya Ibu. Ya, Musdalifah. Saya Ibu, pesan saya kepada teman-teman bahwa kita harus lebih menjaga sikap dan menjaga perilaku maupun ucapan kita, karena kita tidak tahu kalau ternyata apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita ucapkan itu ternyata sangat berdampak buruk kepada teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. Itu Ibu. Nah, betul sekali apa yang dikatakan Nona Iva. Nah, kan kegiatan ini kita mulai dengan berdoa. Alangkah baiknya kalau kita mengakhiri dengan berdoa. Ada yang ingin memimpin? Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan kita sesi ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada anak-anak hari ini yang sangat luar biasa yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Ibu mengucapkan terima kasih sekaligus meminta maaf apabila ada perkataan ataupun perbuatan Ibu lakukan baik sengaja maupun tidak melukai anak-anak sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama semangat semuanya. Iya, Semangat Ibu. Ibu. Kita tepuk tangan.